Selamat sore Pak. Sore, Sebelumnya dengan Pak siapa ini Pak? saya Andi Bahrum. Pak Andi Bahrum ya Pak? Ya, Oke, Pak Andi Bahrum sebagai pengelola kah Pak di apartemen Bogor Valley atau memang apa Pak jabatan di apartemen? saya dari pihak pengembang, bantu di pengelolaan untuk keamanan di situ Bogor Valley. Oke, Pak, seperti apa sih Pak menanggapinya Pak di apartemen Bogor Valley ini kan sering terjadi Pak, diduga aksi prostitusi Pak, yang seperti saya bilang tadi Pak sudah sering terjadi diduga berulang-ulang Pak. Ya, sementara ini kita ada 2 pengurus di situ. Jadi ya dari saya dari pihak pengembang dan satu dari Pak Yuban. Oke Pak. Nah lalu Pak menanggapinya seperti apa nih Pak? Sering terjadi aksi prostitusi di sana Pak? Iya, saya udah coba mencegah semua segala macam. Dan seperti saya tutup pintu akses di situ. Terus sesudah jam 9 kalau ada pemeriksaan, alkohol juga nggak boleh masuk ke Bogor Valley supaya jangan ada keributan. Supaya jangan ada keributan Pak? Iya. Oke Pak, kalau Bapak mengatakan sudah melakukan usaha pencegahan Pak dengan cara menutup pintu akses Pak, ada berapa pintu akses yang Bapak tutup Pak? 6 pintu akses 6. yang ditutup? Iya. Ini ditutupnya dari jam berapa sampai jam berapa Pak? Jam 9 sampai jam 9 malam sampai jam 5 pagi. Dari jam 9 malam sampai jam 5 Iya. pagi Pak? Kenapa ditutupnya dari jam 9 malam Pak? Kenapa nggak dari siang begitu Pak kira-kira? Kalau dari siang takut warga yang pulang, yang warga tinggal situ, nanti lift apa segala macam kan. Lift sementara lift cuma ada 2 yang beroperasi di situ. Oh, artinya juga di apartemen itu juga banyak warga yang tinggal juga ya Pak? Iya, ada juga warga yang tinggal. Ada berapa kepala keluarga Pak atau berapa jiwa Pak di apartemen Bogor Valley Pak? Yang tinggal di sana saya kurang pasti berapa, tapi total kamar 600 lebih. Oh, total kamar 600 lebih Pak? Iya, Itu di blok berapa Pak? Mungkin di Bogor Valley ada blok A, blok B gitu Pak? ABC ada semua. Oh, ABC. ABC ini 600 kamar Pak? Iya, 690 ya. 690 kamar. 690 kamar? Iya. Dihuni berapa jiwa tuh Pak? Berapa? Sampai nggak Pak misalnya 300 jiwa Pak? Yang asli tinggal situ nggak ada. Nggak nyampe. Nggak ada Pak? Nggak ada. 200 jiwa Pak? Ya. 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 Berarti banyaknya unit itu disewakan? Iya, Pak? benar. Oke. Kira-kira penghuninya ada sebanyak 150 jiwa Pak? Iya. Bukan kepala keluarga ya Pak? Bukan ya? Kepala keluarga. Kalau lebih dikit lagi. Lebih banyak lagi dong artinya. Satu kepala keluarga bisa 2 orang, bisa 4 orang ya? Hanya kepalanya aja berarti ya? Jiwanya aja. Iya Pak ya? Iya. Hanya 150 jiwa Pak diperkirakan Pak. Pak, ada 600 unit berarti sana ya Pak? Iya, 690 unit. 650 unit Pak. Mungkin 1 unit 2 kamar nggak ada Pak? Ada 1 unit 2 kamar, ada 1 unit 3 kamar, dan ada studio. Oh, berarti total unit berapa nih Pak di sana Pak? Iya, total unit itu 690. Kalau kamar? Susah hitungnya, soalnya 1 unit itu ada 1 unit developer. Oke. Dari 1 unit itu ada 2 kamar, dalamnya ada 2 kamar yang ada studio. Pak, tapi Bapak juga tahu ya Pak ya bahwa di sana itu sering diduga terjadi aksi prostitusi Pak ya? Iya, ada prostitusi, narkoba, ya, di situ ada. Tapi banyak yang, ya kalau narkoba sekarang belakangan ini, tahun ini nggak ada, udah ditangkapin. Tahun ini nggak ada Pak, yang paling banyak tahun berapa tuh Pak? Tahun kemarin ada. Tahun 2019, apa itu Pak? 2020, iya. Apa itu Pak? Ada kasus, ada bandar, ada pemakai di situ. Ini juga Pak. Tapi kenapa nggak terjamah oleh polisi nih Pak? Oleh polisi Pak? Apa memang tidak dilaporkan atau memang nggak sudah dilaporkan tapi nggak ditindaklanjuti Pak?
Kalau masalah narkoba kita nggak tahu, selalu tahu dari polisi kalau narkoba. Tapi kalau prostitusi pernah sempat saya lapor, tapi dari pihak polisi kan bilang harus ada transaksi. Kalau nggak ada transaksi polisi juga nggak bisa tindak lanjut. Wow, artinya Bapak juga sudah melaporkan ini sebenarnya kepada polisi, Pak? Sudah. Tapi polisi berdalih bahwa harus ada Transaksi transaksi supaya bisa ditindak lanjut. ditindak lanjut. Bapak kecewa nggak dengan jawaban atau pernyataan Bapak polisi seperti ini, Pak? Ya mau dibilang apa, saya kan cuma bisa itu. Saya udah lapor, tapi jawabannya gitu saya harus jalankan sendiri. Seperti saya jalankan sekarang, saya tutup pintu akses, mengurangi prostitusi masuk. Nah, dan orang masuk kan sekarang difoto. Nah, jadi ya kalau udang polisi mau atau Satpol PP mau kerja beresin sebentar tuh paling seminggu juga ada bersih Bogor Valley. Seminggu juga udah bersih Bogor Valley, Pak. Iya. Yang Bapak laporkan kasus prostitusinya atau kasus? Ya di banyak prostitusi di situ. Prostitusinya aja, Pak, yang Bapak laporkan, Iya. bukan narkobanya? Bukan. Oke. Kalau narkoba dari polisi sendiri yang datang, ya ada yang dapat, yang datang tangkap. Jadi polisi yang dapat info dari luar. Oke. Nah, kapan Bapak melaporkan ke polisi, Pak, terkait skandal prostitusi ini, Pak? Wah, dari tahun 2019. Wow, 2019 sampai? Ya belakangan udah nggak lapor lagi, udah kalau ada penangkapan ya udah. Kayak seperti terakhir yang ditangkap juga polisi nggak ada, polisi tahu info dari luar, polisi datang menangkap. Oke. Bapak udah berapa kali nih sejak 2019 melakukan pelaporan adanya skandal prostitusi di sana, Pak? Ada 2-3 kali. Saya nanya polisi tentang prostitusi, tapi mereka bilang kan harus ada transaksi. Kalau nggak ada transaksi, pihak polisi juga nggak bisa bikin apa-apa. Pak, Bapak pada saat melaporkan ini punya bukti nggak, Pak? Misalnya semacam rekaman video, Oh nggak ada, saya Nggak ada, cuma Pak? tanya ya, lalu nggak ada tindak lanjut, Pak, dari Nggak ada. polisi ya, Pak? nggak ada. Sangat kecewa berarti, Pak? Ya kalau jawabannya dia bilang harus transaksi, kan kita harus bikin skenario booking ceweknya, bayar uang, tapi kan saya nggak mau sampai ke sana. Bukan urusan saya itu. Nggak mau bayar uang, Pak? Ya kalau kita transaksi kan harus bayar uang. Oke. Pak, Bapak kenapa nggak bilang sama polisi, Pak, ayo dong, Pak, preventif dong, artinya pencegahan gitu ya, Pak ya? Artinya pencegahan kan bisa Bapak polisi lakukan dengan adanya laporan dari kami, Bapak polisi, selaku penegak hukum, bisa dong melakukan pencegahan. Nggak bilang kayak gitu, Pak? Enggak, cuma saya bilang ini ada prostitusi, gimana ya caranya. Dan di situ juga bukan, ya susah, jadi jawaban gitu kita juga nggak bisa bikin apa-apa lagi kan. Jadi kita tahan, jaga sendiri. Kalau sampai ada penangkapan, kan belum tahun kemarin ada dari pemerintahan juga, orang pemerintahan juga ada bawa cewek di bawah umur ketangkapnya di sana juga. Orang pemerintahan ada yang masuk? Ada, Pemerintah Kota Bogor, Pak? nggak tahu tuh Kota Bogor atau mana, pokoknya plat merah Plat merah, ketangkap tangkap. oleh polisi Bogor Kota. Ya pokoknya rame dari pihak keluarga cewek datang sama masa, ya, ditangkap sih. Tapi saya nggak tahu tindak lanjut, saya nggak tahu, nggak ada laporan lagi ke pengelola, jadi kita juga nggak tahu. Cuma sempat masuk di berita juga sih. Sempat masuk di berita juga ya, Pak? Iya. Pak, pelaku prostitusi yang ditangkap polisi kemarin, Pak, Ya. yang laki-lakinya itu siapa sih, Pak, namanya? Waduh, saya nggak tahu namanya siapa. Tapi dia sewa unit di situ sama pemilik, dan dia sewakan lagi jam-jaman. Oh, Jadi pemilik nggak tahu yang unitnya dipakai buat tempat prostitusi. jadi dia nggak tahu, Pak, ya, pemilik, Pak, ya? Ya, dia sewa dari pemilik bulanan, dia sewakan lagi ke orang jam-jaman. Oke, yang ditangkap ya, Pak, ya? Ya, Oke. Berapa, Pak, sewanya per bulan, Pak? pasaran di sana tergantung sih. Ada yang studio sekitar 3 jutaan. Kalau nggak salah, saya nggak tahu pasti berapa tentang nyewa itu. Saya nggak ikut campur. Gitu ya, Pak. Pak, lalu ceweknya, perempuannya yang menjadi PSK ada juga anak di bawah umur, Pak? Ada banyak. Oh, banyak, Pak? Iya. Oh my God.
Rata-rata mereka itu masih pelajar nggak Pak? Nggak pernah tahu, saya nggak pernah tanya dia orang pelajar atau enggak. Kalau dulu saya dapat, saya paling suruh usir dari apartemen situ. Oh, berarti masih banyak umur-umur 17-an tahun. Iya. 17 tahun Iya. ya, belasan tahun ya Pak? Iya, Ada berapa banyak nggak tahu ya Pak? nggak tahu. Nah, lalu Pak, kemarin yang PSK itu dari mana Pak dihadirkan Pak? Kemarin itu security pas tahu anggota polisi udah bawa mereka turun dari atas. Terus polisi bilang ini ada human trafficking. Udah itu aja. Perdagangan orang ya Pak? Iya. Polisi hanya mengatakan demikian ya Pak? Iya. Oke Pak. Pak, Polisi juga nggak ada lapor ke security mau nangkap anu apa. Security naik sendiri. Dan security naik itu dari B2. B2 bukan kekuasaan yang saya pegang. Soalnya di situ ada 2 pengurus. Pak Yuban pegang B2, kalau saya pegang B1. B2 itu apa Pak? Kelompok? Bukan, basement 2. Oh, basement 2. Oke, seperti itu Pak ya? Lantai Iya. juga begitu kira-kira Pak? Basement 2 ya. Basement 2. Jadi kalau orang masuk dari basement 1 selalu kita akan nanya mau kemana, minta KTP. Tapi kenyataannya polisi masuk dari basement 2 ke atas, security juga nggak tahu security mereka. Dari PH Paguyuban juga nggak tahu yang itu polisi mau ada penangkapan. Jalannya Ya sendiri, seperti sekarang kalau ada prostitusi ya kita ada mencegah. Pak. Apa yang ingin Bapak sampaikan kepada Bapak Kapolres? Saya minta kalau Bapak Kapolres mau bantu, kasih saya berapa anggota, paling lama 2 minggu bersih. Bersih Pak ya? Soalnya saya lihat di TV apa kalau diorang suka tanya, ini pasangan suami istri bukan. Kalau bukan, pasti kan dibawa ke kantor polisi. Tapi kenyataan di sini kan enggak. Jadi kalau setiap orang mau masuk ke unit kan nanti ditanya, saya minta KTP, kasih saya KTP. Tapi kalau saya kan nggak berhak untuk nanya dia suami istri atau bukan. Yang berhak kan Satpol PP atau polisi. Iya Pak ya. Kenapa juga nggak Bapak tanyakan suami istri apa tidak? Kan boleh juga sebenarnya. Ya itu bukan hak saya, kalau polisi kan yang bisa. Kalau saya kan cuma jangan ada keributan, jangan ada miras di situ. Saya tangkap miras sampai tiap malam, orang buat masuk miras. Itu siapa tuh Pak yang biasanya bawa masuk miras itu Pak? Ya orang-orang yang sewa. Orang-orang Soalnya kan di situ ada PH Paguyuban, ada menyewakan unit jam-jaman. Kalau jam-jaman, kalau bukan nggak mungkin orang sewa unit jam-jaman buat istirahat kan. Ya. Pak, jadi saat ini sudah dimulai Pak ya, apabila ada yang masuk ditunjukkan KTP Pak? Udah setahun ini saya. Setahun ini, dari 2020 berarti Pak ya? Iya. Seperti itu ya Pak. Pak, lalu ada rekomendasi Pak dari anggota DPRD agar dicabut nih Pak izinnya Pak? Kalau izin kan udah gedung ya. Kalau masalah Izin operasional sementara. operasional, Bapak ya belum ada izin. Saya kalau orang yang buat dukung saya, tapi kalau itu kan izin apa? Izin operasional. sementara. Jadi misalnya sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan harus begini, begitu Pak. Artinya mungkin Bogor Valley akan disegel Pak? Nggak bisa ya, Fit. Nggak bisa Pak? Nggak bisa, kalau hal disegel nggak bisa. Itu kan perorangan punya. Nggak bisa menurut Bapak ya Pak ya? Ya itu kan perorangan, kita ada jual. Jadi itu milik banyak orang, milik 690 orang. Oke. Meskipun sudah terbukti bersalah Pak, atau Ya. sudah nanti dalam tahap penyelidikan lebih lanjut, Kalau salah ya dari pihak owner ya, bukan dari pihak pengurus. Artinya Bapak menyarankan agar owner lah yang dipidana begitu Pak ya, jangan izin operasional yang dicabut. Kalau itu saya nggak tahu. Nggak tahu. Kalau masalah izin saya nggak tahu. Begitu ya Pak. Iya. Pak, kembali lagi Pak sama prostitusi ini Pak. Cewek-cewek ini Pak diambil dari mana sih Pak berdatangan? Oh nggak tahu, diorang dari online. Oh dari online. Mucikarinya di sana Bapak kenal?
nggak ada saya nggak tahu. Temporary yang ada saya tahu, tapi saya udah usir, orangnya udah nggak di situ. Orangnya nggak di situ Pak. Nggak. Pak, ada mungkin yang sudah Bapak sampaikan kepada pemerintah Kota Bogor atau keluhan ataupun maupun dukungan? Apa misalnya Pak? Ya itu seperti saya bilang, kalau saya bisa dapat anggota polisi duduk di situ jaga, tinggal nanya aja. Kalau yang punya unit ya kita kasih masuk, kalau yang bukan kan kita tinggal bilang suami istri bukan. Kalau diorang bilang suami istri kan diorang harus membuktikan. Kalau bukan ya atau polisi bawa dia kembali kasih ke orang tuanya atau bagaimana kan. Pak, katanya kata Bapak barusan Bapak tidak mendapatkan, Bogor Valley tidak mendapatkan dukungan dari pemerintah Kota Bogor. Dalam bentuk apa nih Pak? Bukan, maksud saya tentang keamanannya atau untuk membersihkan prostitusi itu saya tidak dapat dukungan. Tapi Bapak pernah mengajukan? Sudah, yang setahun yang lalu lah, dari 2019 saya sudah pernah nanyakan. Tapi ya itu jawaban polisi kan kita harus ada transaksi. Maksud saya pemerintah Pak, dalam hal ini pemerintah Kota Bogor. Pemerintah ya itu urusan orang kantor ya, kalau saya kan di lapangan. Oke, yang mungkin yang Bapak tahu seperti apa nih Pak? Sudah meminta dukungan dari pemerintah Kota Bogor, namun belum juga begitu Pak? Iya kan situ kan ada, sementara ini lagi ada 2 kubu. Nah, dengan ada 2 kubu ini ya kita dari warga juga ada belah dua. Ini Pak ya, artinya lagi ada konflik begitu ya Pak? Iya, nah, dengan ada konflik itu kan jadi nggak tahu mau lapor kemana. Seperti Bapak bilang tadi, polisi udah panggil pengelola, ya pengelola yang mana? Iya Pak. Pak, jadi saat ini belum dipanggil nih Pak pengelola Pak? Belum. Termasuk Bapak juga? Belum? Iya, belum. Tampang Bapak udah dipanggil? Sementara belum. Belum dipanggil ya Pak? Pak, apalagi nih yang mau Bapak ceritain Pak? Iya, kalau selama ini kan Bogor Valley selalu ending dengan prostitusi. Saya minta kalau memang polisi bisa kerjasama dengan kita, pihak pengelola Bogor Valley, dan ini pendukung Pak Budi, saya jamin dalam jangka 2 minggu akan bersih Bogor Valley dari prostitusi. Pak, Satpol PP sebelumnya sempat mengatakan Pak, mereka tidak bisa bertindak, kira-kira begitu ya Pak ya? Benar, kan jelas di situ dia bilang kalau polisi tidak bertindak dia juga nggak bisa ninjak lanjut. Kan ngaco Pak ya? Nah itu. Ngaco nggak menurut Bapak? Iya, kan Satpol PP, Pramon Praja, dia seharusnya bisa, tapi saya nggak tahu. Pak, memang Satpol PP itu mengikuti aturan Pak. Yang di atasnya kan gitu ya Pak. Yeah. Hari ini mungkin Perda ya Pak. Iya. Tapi kan kalau kita lihat Pak, kita bercermin Satpol PP di Jakarta, mereka bisa kok melakukan razia Pak. Nah itu dia, ya saya kan selalu lihat di TV, orang polisi bisa nangkap orang dalam kamar hotel, bukan suami istri dibawa. Kenyataan kalau saya minta di sini kan saya nggak dapat dukungan, jadi ya. Artinya memang ya beda. Artinya memang Pol PP tidak menjalankan juga dengan baik mungkin Pak ya tugasnya. Iya kan, seperti yang diwawancara Pol PP itu kan dia bilang kalau polisi nggak tindak lanjut dia kan nggak bisa nindak.